Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Syekh besar azan di stupa Candi Borobudur. Maulana Syekh Hisham Kabbani adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang berasal dari keluarga besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi terkenal dari abad ke-12. Beliau adalah seorang sufi dari tarekat Naqsabandiyah yang lahir di Lebanon pada tahun 1945. Pada tahun 1991, atas perintah gurunya, beliau mulai tinggal di Amerika untuk menyebarkan ajaran Islam di sana. Beliau mengepalai Naqshbandi Haqqani Sufi Order of America dan juga mendirikan serta memimpin beberapa organisasi keagamaan non-profit seperti German of the Sunnah Foundation of America dan Islam Supreme Council of America. Dalam pandangan beliau, tasawuf bukanlah sebuah gerakan, melainkan sebuah aktualisasi agama. Tanpa pelaksanaan ihsan dan penampakan akhlak, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang mempraktikkan tasawuf. Pada bulan Juli tahun 2003, untuk pertama kalinya secara fisik, Maulana Syekh Hisham Kabbani mengunjungi Candi Borobudur, sebuah situs bersejarah yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Selama kunjungannya, Maulana Syekh Hisham Kabbani mengumandangkan azan di dekat stupa sebagai bentuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Namun yang mengejutkan para pengikutnya adalah bagaimana beliau mampu menjelaskan candi tersebut dengan lebih baik dan lebih mendalam daripada pemandu wisata yang ada di sana. Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang Borobudur dari perspektif spiritual metafisis beliau yang sangat menarik dan bisa merekonstruksi pemahaman kita tentang Candi Borobudur. Di sini saya akan kutipkan apa yang dikatakan Maulana Hisham Kabbani dalam video wawancaranya selama kunjungannya di Candi Borobudur. Beliau mengatakan bahwa Candi Borobudur adalah pusat pengetahuan yang besar dan simetris. Semua bagian candi memiliki jarak yang sama dan simetris, baik itu jarak bagian maupun jarak dari satu bagian ke bagian lainnya. Bahkan diameter dan radius setiap bagian juga sama. Karena itu semua bentuknya adalah lingkaran, dan lingkaran ini mewakili angka 1, 2, dan 3 yang merupakan angka utama dalam pusat pengetahuan ini. Selain itu, lingkaran tersebut juga mewakili 5 tingkat hati manusia yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Setiap tingkat memiliki pengetahuan tertentu yang dapat dicapai oleh orang yang mencarinya. Tingkat pertama Candi Borobudur adalah pertahanan atau pelindung dari kejahatan yang mewakili pagar. Di bagian tembok pertahanan tersebut terdapat kejahatan dan di dalamnya terdapat kebaikan dan surga. Pertahanan tersebut melindungi hati manusia dari serangan oleh setan atau iblis. Setelah pertahanan terdapat tingkat rahasia yang mewakili tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat ini mencakup kepala atau pikiran yang dapat dicapai setelah melewati pertahanan tersebut. Tingkat terendah dari Candi Borobudur yang terletak lebih rendah dari tingkat lainnya mewakili tingkat kesadaran yang lebih rendah dalam mencapai kebaikan di dalam hati. Namun di dalamnya terdapat pengetahuan tersembunyi yang hanya bisa dicapai jika seseorang berhasil melewati tingkat pertahanan dan mencapai tingkat rahasia yang lebih tinggi. Tingkat kedua dari Candi Borobudur menyimpan rahasia dalam rahasia yang sulit dicari. Tingkat keempat terdapat rahasia tersembunyi, bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Ini menjadikan tingkat keempat sebagai tingkat yang paling tersembunyi atau sulit dijangkau. Terdapat juga rahasia-rahasia dari rahasia pada tingkat kedua yang kemudian mengarah ke tingkat keempat. Sebelum mencapai tingkat keempat, terdapat tingkat pertahanan yang membangun dan melindungi tingkat keempat dari serangan yang buruk.
Tingkat tersebut seperti payung yang menutupi dan melindungi dari serangan apapun. Dalam pertahanan tersebut, terdapat sebuah pusat yang dilambangkan oleh kolom yang naik dan berfungsi seperti antena TV yang memberikan informasi surgawi. Di bawah kolom tersebut, terdapat simbol kepala pria yang menjadi tempat pengetahuan datang langsung ke dalam hati manusia melalui saluran di atas kepala. Pada tingkat ini, terdapat keyakinan yang sangat bisa diterima dalam memahami ilmu makrifat. Meskipun tidak diketahui dari siapa mereka memperoleh tradisi ini dan nabi mana yang mengajarkannya kepada mereka, namun sejarahnya sangat tua dan bahkan sebelum Nabi Isa. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga tradisi tersebut meski terjadi perubahan dan modifikasi dalam pelaksanaannya. Awalnya, tradisi tersebut merupakan cara untuk membimbing manusia menuju Allah yang diajarkan oleh seorang nabi. Namun setelah nabi meninggal, tradisi tersebut mulai dan bahkan berujung pada penyembahan patung. Setelah waktu berlalu, mereka mulai menyembah sesuatu yang mereka ingat, yang kemudian menjadi penyembahan makam. Diketahui pada awal Islam, Nabi Muhammad pernah melarang untuk mengunjungi makam karena beliau khawatir orang-orang akan menyembah makam tersebut. Namun ketika Islam semakin kuat, Nabi mengizinkan orang untuk mengunjungi makam. Meskipun demikian, Nabi tetap memperingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat penyembahan karena orang-orang bisa lupa dan mulai menyembah makam tersebut. Sejarah budaya yang sangat tua, lebih dari 5.000 tahun juga mengalami perubahan dan modifikasi setelah nabi yang diutus meninggal. Hal ini pun bisa juga terjadi pada agama Islam, seperti misalnya mungkin ada hadis yang sahih tapi dibilang palsu, atau hadis palsu bisa dibilang sahih. Lalu orang yang mengikutinya asal percaya karena cara bicaranya meyakinkan, jebolan dari perguruan ternama, atau pakaiannya ke arah Araban. Ditambah lagi pendengarannya tidak bisa mengecek langsung ke masa lalu untuk memastikan apakah Nabi benar berkata seperti yang disampaikan. Di dalam Candi Borobudur terdapat pusat yang penuh dengan jin yang dijaga lebih dari 1.000 jin. Tidak usah kaget dan takut karena masjid juga merupakan tempat tinggal favorit jin. Stupa ini menyimpulkan lonceng di mana lonceng ini selalu memberitahu dan membuat orang sadar akan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Lonceng ini juga menunjukkan bahwa setiap manusia harus selalu siap dan waspada